Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggraini dari kelas 11 pemasaran. Hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai solo podcast yang saya buat hari ini. Apa sih judulnya? Judul kali ini yaitu Pernikahan Dini. Selamat menyaksikan. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai semuanya, balik lagi bersama gue di Bincang-Bincang Solo Podcast kali ini. Nah, teman-teman, tema podcast hari ini adalah pernikahan dini. Tujuan dari diadakan kegiatan podcast ini yaitu memberi pemahaman tentang pernikahan dini dan memberi edukasi mengenai pernikahan terutama pada usia dini yang mencakup sex education, psikologis, keagamaan, serta mengubah pola pikir masyarakat khususnya masyarakat di desa mengenai dampak dari pernikahan dini ini. Jadi kita akan berbagi cerita seru tentang tema podcast kali ini, yaitu pernikahan dini. Pasti di antara teman-teman sudah tidak asing dengan istilah podcast. Jadi, secara umum, podcast adalah sebuah audio yang dapat didengar oleh semua orang. Pada hakikatnya, podcast tidak jauh berbeda dengan radio. Tetapi, seiring berkembangnya era digital, podcast tidak hanya dinikmati secara audio saja. Podcast juga bisa dinikmati dalam sebuah bentuk audio visual. Mengapa sih pernikahan dini ini sulit untuk diputus? Kok bisa pernikahan dini ini dari generasi ke generasi selanjutnya? Coba kita lihat angka pernikahan dini di Indonesia yaitu 20/1000. Artinya, dalam 1000 orang ada 20 kasus pernikahan dini. Data ini berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKPN. Ada kasus yang cukup besar menurut gue nih di pertengahan 2023, yaitu kita dihebohkan dengan kasus pernikahan dini di Kabupaten Blitar. Tercatat, Januari sampai Mei 2023, ini sebanyak 108 anak meminta rekomendasi untuk menikah dini. Ini juga yang gak sedikit sih, mengingatkan angka tersebut hanya dari satu kabupaten. Data ini berdasarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Nah, biasanya pernikahan dini ada karena fenomena hamil di luar nikah. Tapi di kasus Blitar ini agak berbeda, ada pergeseran tren. Mengapa mereka memilih untuk menikah dalam usia dini? Faktornya adalah kebanyakan dari anak-anak ini, terutama anak perempuan di sana, ingin menikah dan memilih untuk putus sekolah. Mungkin kita akan tarik ulur dulu secara lebih jelas ke definisi kali ini. Sebenarnya sih apa pernikahan dini itu? Berapa batas usia nikah yang sah menurut hukum di Indonesia? Kalau berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009 tentang pernikahan dini, usia minimal pernikahan dini yaitu 19 tahun. Namun sudah direvisi karena di Undang-Undang Dasar sebelumnya tahun 74 usia minimal 16 tahun. Jadi kalau nggak salah ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan harus naik usianya. Karena itu pernikahan dini bisa disebut pernikahan dini ketika pernikahan dilakukan di bawah usia 19 tahun, tetapi terkadang juga aturan di Undang-Undang Dasar Pernikahan pasal 6 ayat 2 yang tertulis bahwa apabila calon mempelai belum memasuki usia 21 tahun, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua agar bisa melangsungkan pernikahannya. Nah, yang bisa kita lihat usia nikah yang ideal menurut BPKKPN itu sebenarnya 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Tapi realitanya kita nggak bisa nutup mata juga. Kalau di Indonesia ini, jangankan usia 19 tahun, ya ada juga yang usia 15 tahun dan bahkan ke bawah itu sudah menikah. Ini realita benar adanya ya guys. Terus apa sih faktor yang menyebabkan mempengaruhi remaja memutuskan pernikahan ini?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini mungkin yang sekarang kita anggap sesuatu yang normal, tapi diantaranya itu hamil di luar nikah. Seorang anak perempuan atau bahkan laki-laki yang menghamili dia terpaksa harus menikah sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dia lakukan. Tapi bukan hanya itu, ada banyak faktor-faktor lain yang lebih kompleks daripada hamil di usia yang dini. Misalnya, minimnya edukasi tentang pernikahan dan seks. Misalnya tidak mengerti dampak dari melakukan aktivitas seksual karena mungkin tidak ada pendidikan seksual yang baik, akan akhirnya terjadi kehamilan secara dini dan mereka harus menikah. Faktor yang lebih kompleks lagi sebenarnya menurut gue juga jarang banget dibahas dan dianggap serius adalah faktor ekonomi. Banyak misalnya dari anak perempuan atau anak laki-laki yang kita harus akui yang menikah lebih awal biasanya itu perempuan. Sangat didasari dengan pemahaman, dengan menikah mereka bisa mendapatkan nafkah atau rezeki yang lebih banyak. Banyak akibat dari pernikahan dini ini. Dampak bagi anak-anak, hasil pernikahan ini belum matangnya usia sang ibu mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka resiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, atau anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Ada pula cara menghindarkan atau tips menurut gua sih, misalnya menyediakan pendidikan yang formal dan memadai, sosialisasi tentang pendidikan seks, memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahayanya pernikahan dini itu, meningkatkan peran pemerintah dan mendorong terciptanya kesetaraan gender. Mungkin sampai di sini aja bincang-bincang podcast dari gua. Semoga dengan adanya solo podcast terkait pernikahan dini ini dari gua bermanfaat untuk kita semua agar tidak terlalu cepat-cepat mengambil langkah dan juga guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong para pemuda untuk bisa melanjutkan studinya terlebih dahulu, bekerja dan mendapatkan penghasilan agar rumah tangganya kelak tidak mengalami kesulitan ekonomi. Ya, akhirnya menyebabkan perceraian. Oke guys, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.